Kemudian saya akan menyampaikan tentang Prof. Nila Muluk di dalam buku 5 tahun Merengku Asa. Saya menyampaikan serpihan-serpihan saja karena yang lain pasti teman-teman sudah sampaikan. Untuk mengatakan bahwa Menteri Kesehatan sebelumnya tidak betul juga kalau disampaikan bahwa programnya itu 80% kuratif. Karena kalau lihat itu di dalam buku itu tidak seperti itu. Prof. Nila menyadari bahwa baru 20% penduduk Indonesia sadar tentang preventif promotif. Jadi memang saat ini dan saat yang lalu baru 20% rakyat Indonesia sadar tentang perlunya preventif promotif itu. Jadi mungkin menterinya sadar, tapi kan rakyatnya belum sadar. Itu perlu disadarkan. Karena itu Prof. Nila juga menyadari bahwa upaya kesehatan perorangan itu, walaupun kita lakukan promotif preventif, tapi jangkauannya kecil dibanding UKM yang jangkauannya besar, luas. Kemudian Prof. Nila untuk melakukan promotif preventif memasyarakatkan gerakan masyarakat hidup sehat, Germas. Saya kira teman-teman sering senam Germas itu, saya pernah ikut-ikutan. Dan itu rupanya itu gagasan Prof. Nila menurut bukunya 5 tahun Merengku Asa. Berikutnya, menjangkau dan memberdayakan masyarakat. Jadi di situ ada pemerataan pelayanan kesehatan melalui program Nusantara Sehat. Saya kira teman-teman juga tahu. Saya tahu itu karena itu program lanjutan dari Pencerah Nusantara ketika beliau di MDGs. Berikutnya, melanjutkan penataan Pasyankes dan Nakes dalam program JKN. Karena JKN itu dimulainya pada zaman Prof. Nila jadi Menteri Kesehatan. Jadi itu perlu dan di situ juga tidak ada gejolak. Kemudian juga dimulainya e-katalog untuk obat dan alkes bekerjasama dengan LKPP. Apakah itu kuratif? Tidak juga. Melanjutkan program Indonesia Sehat dengan program pendekatan keluarga, bergerak masif penanggulangan tuberkulosis dan soal kepemimpinan. Ini saya sering diskusi dengan Prof. Nila, beliau mengatakan memegang prinsip apa yang dikerjakan bersama-sama akan membuahkan hasil lebih baik dibanding dikerjakan sendiri. Kemudian beliau berusaha menjadi pemimpin yang tidak otoritarian. Nah, ini penting menurut saya soal otoritarian. Dia melakukan inovasi tanpa perlu menjelek-jelekan mitra kerjanya. Nah, bagaimana dengan framing terhadap ID kolegium? Saya kira tadi sudah disampaikan, saya juga sudah capek juga mengulang-ulang. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa framing itu, kalau saya ulangi istilah Bang Nasar, asfala sapilin, merendahkan di dalam bahasa Arab, menempatkan di bawah kaki. Makanya dalam Al-Quran asfala sapilin yang tadi menempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Dia suka mengangkat dirinya tapi merendahkan orang lain. Merendahkan Menteri Kesehatan sebelumnya untuk mengangkat dirinya. Itu framing juga namanya. Jadi asfala sapilin, jangan sedih bagi teman-teman ini, dokter, kolegium, dan guru besar, karena bukan kalian saja yang di framing. Menteri Kesehatan sebelumnya juga di framing. Jadi itu penting, itu kita sebutkan. Tetapi kemudian kalau dibantah, dia menganggap dirinya benar, niatnya baik, bagus. Hanya orang lain saja yang tidak memahaminya. Jadi ingin menunjukkan bahwa orang lain tidak punya kemampuan untuk memahami apa yang disampaikannya. Itulah Ban Nazar, itu namanya playing victim katanya Pak Ban Nazar. Jadi itu tanya nanti Ban Nazar, karena dulu dia ngajarin saya itu. Kemudian beliau pandai menyembunyikan agendanya. Itu kita harus akui. Makanya saya setuju kalau Prof. Sadi Isra meminta beliau untuk terbuka apa sih sebetulnya keinginan beliau, sehingga menjelekkan mitra kerjanya.
menjelekkan menteri sebelumnya, menjelekkan ID dan kolegium. Dia juga menyampaikan 6 transformasi kesehatan. Kalau menurut saya itu juga hampir semuanya kuratif. Baca aja semuanya itu 6 itu adalah kuratif. Nah, kemudian tentang keburukan ID, saya ingin sarankan sebelum membuat sejarah buku-buku hitam, baca baik-baik sejarah ID dan kolegium pengabdiannya, telusuri sampai organisasi dokter sebelum kemerdekaan. Begitu juga sejarah kolegium yang ada di ID sebelum membuat buku hitamnya, baca juga sejarah kolegium mendidik dokter spesialis pertama di Indonesia itu tidak digagas oleh Menteri Kesehatan, tetapi oleh teman-teman dokter yang berada di profesi. Kemudian kolegium mendidik itu kalau dicari, karena ada yang mengatakan begini, ID dan perhimpunan membuat standar profesi, standar pelayanan tidak melibatkan Menteri Kesehatan. Saya ingin sampaikan, dilibatkan pun juga dia tidak ngerti. Karena saya pernah mencoba itu menjelang undang-undang SJSN, RDJS JKN ini diterapkan, semua teman-teman di sana meminta kepada ID, saya minta kepada perhimpunan sebagai ketua ID untuk membuat standar pelayanan. Karena di sana tidak bisa bikin. Kami paksa teman-teman begadang untuk membuat. Kami serahkan kepada Kementerian Kesehatan. Kemudian dibuatkan, disahkan atas nama Menteri Kesehatan, dianggap produknya. Apakah ID keberatan? Tidak. Karena kami mengatakan yang memang bisa membuatnya hanya ID, hanya profesi. Tetapi ID tidak diberi kewenangan untuk pengesahannya. Jadi ada pembagian dengan baik. Jadi yang salah kalau disuruh dia buat, karena dia tidak tahu. Jadi salah besar kalau ini minta teman-teman Kementerian Kesehatan membuatnya, kan dia nggak tahu. Dia tidak bisa merancang itu. Ide yang membuat, serahkan ke dia, dan Kementerian Kesehatan membuat tanda tangan, membuat SK-nya, terserah. Nah, itu yang benar. Kemudian ID membuat kode etik. ID mengawasi dokternya untuk berperilaku dengan baik. Berikutnya, ID dan perhimpunan, kalau ada yang gawat, ada yang krisis di negara ini, maka ID turun. Apakah ID mengatakan minta uang? Enggak juga. Ada bencana, kami ID turun, perhimpunan turun dan meminta uang. Nah, itu tidak minta balas jasa di situ. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan kesimpulan saya pertama adalah Menteri Kesehatan sebelumnya adalah membuat suatu legasi dengan landasan keikhlasan dan merangkul. Jadi kalau mereka membuat legasi, maka karena dia ikhlas dan merangkul orang lain. Membuat suatu standar pelayanan karena dia bisa merangkul profesi untuk membuatkan, dan mereka tinggal tanda tangan. Kemudian tidak benar kalau kebijakan Menteri Kesehatan sebelumnya 80% kuratif. Saya sudah sampaikan tadi. Karena itu menunjuk Menteri Kesehatan sebelumnya 80% kuratif, maka itu adalah menunjuk 1 telunjuk kepada Menteri Kesehatan sebelumnya, 4 telunjuk tertuju kepada dirinya sendiri. Begitu cara menunjuknya. Yang ketiga, ID dan kolegium juga bukan tidak ada kekurangan. Setidaknya ID dan kolegium kekurangan pendanaan karena dia tidak punya anggaran dari APBN. Tapi tidak seburuk yang diduga oleh Menteri Kesehatan. Karena itu juga menuduh ID, menunjuk ID buruk, maka 1 kekurangan kepada ID, tapi 4 tertuju kepada pikiran Menteri Kesehatan sendiri. Karena itu saya ingin sampaikan bahwa tidak benar kalau selama ini pemerintah tidak dilibatkan. Soal pendidikan, memang kolegium tidak melibatkan Menteri Kesehatan karena mitra kolegium institusi pendidikan Kementerian Pendidikan. Tetapi kemudian soal pelayanan, ID dan perhimpunan tentu bermitra dengan Kementerian Kesehatan karena urusan Menteri Kesehatan adalah
urusan pelayanan. Jadi jangan dibalik-balik. Urusan pendidikan pun Menteri Kesehatan mau campuri kan mestinya tidak seperti itu. Urusanmu sangat besar untuk bisa Anda laksanakan dengan baik. Kemudian karena kolegium adalah urusan pendidikan, maka mitra kolegium adalah Kementerian Pendidikan dan institusi pendidikan, bukan Menteri Kesehatan. Yang terakhir adalah catatan terakhir saya tidak bisa membayangkan apabila OP terutama organisasi profesi dokter itu lebih dari satu. Saya tidak bisa membayangkan kekacauannya. Karena saya kira Hakim MK sudah kenyang belajar dengan organisasi advokat. Jadi janganlah membuat masalah baru untuk organisasi profesi dokter, karena itu nanti pasti sangat merepotkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.